Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Dama dengan NIM 22206001. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu apa itu sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh kita, seperti berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah makanan, dan lainnya. Kita akan mulai belajar dari unit terkecil yang menyusun sistem saraf, yaitu sel-sel saraf. Sistem saraf itu tersusun dari dua jenis sel. Jenis sel pertama mungkin sering kita dengar, yaitu neuron. Dan jenis sel kedua mungkin tidak jarang kita dengar, yaitu neuroglia. Tapi meskipun kita lebih sering mendengar kata neuron dalam pembelajaran sehari-hari, sebenarnya neuroglia yang ada di dalam tubuh kita jumlahnya lebih banyak dibandingkan neuron. Jadi, apa sih sebenarnya yang membedakan antara neuron dan neuroglia? Neuron itu apa dan neuroglia itu apa? Kita mulai dengan neuron. Neuron adalah sel-sel dalam sistem saraf kita yang berfungsi untuk mengirim sinyal-sinyal. Sinyal-sinyal ini maksudnya, misal kalau kamu lagi mau gerakin tangan kamu, berarti otak kamu akan mengirim sinyal melalui neuron ke otot tangan kamu agar tangan kamu bisa bergerak, atau misal jari kamu lagi meraba sebuah permukaan yang kasar, misal permukaan kayu yang kasar, maka neuron-neuron pada daerah jari kamu akan mengirim sinyal ke otak kamu agar otak kamu dapat menginterpretasi kayu ini permukaannya kasar. Jadi, neuron ini berfungsi sebagai messenger atau pengirim informasi, dan informasi itu berupa sinyal tadi. Berbeda dengan neuron yang bisa mengirim sinyal. Kalau neuroglia itu tidak bisa mengirim sinyal. Neuroglia akan berperan sebagai cheerleader untuk neuron yang lagi kerja keras mengirim sinyal. Neuroglia bakal ngasih nutrisi ke neuron, dia akan ngasih oksigen ke neuron, dan dia juga akan mendukung dan melindungi neuron agar neuron dapat bekerja secara optimal. Sel-sel saraf kita, yaitu neuron dan neuroglia, akan tersusun sedemikian rupa di dalam tubuh kita sehingga sistem saraf itu memiliki dua divisi, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat ini tersusun dari dua struktur, yaitu otak dan juga sumsum tulang belakang, atau yang biasa kita sebut sebagai central nervous system atau sistem saraf pusat. Berarti segala struktur yang menyusun sistem saraf pusat ini terletak di pusat atau di tengah-tengah tubuh manusia. Otak adalah organ yang tersusun dari 100 miliar neuron. Otak ini terletak di dalam tengkorak kita, yang lebih tepatnya itu terletak di dalam yang namanya cranial cavity. Cavity artinya adalah rongga, dan cranial itu artinya adalah brain case atau tempat menyimpan otak. Jadi, otak itu terletak di rongga yang terdapat di dalam tengkorak kita, yang disebut sebagai the cranial cavity. Tulang-tulang tengkorak yang mengelilingi cranial cavity dan melindungi otak kita sebut sebagai tulang kranial. Ada 8 buah tulang-tulang kranial yang letaknya itu di daerah belakang tubuh kita. Kita sebut sebagai tulang oksipital, dan pada tulang oksipital ini terdapat sebuah foramen atau lubang. Kita sebut sebagai foramen magnum. Magnum itu artinya besar, dan foramen magnum berarti lubang yang besar. Melalui foramen magnum inilah otak kita dan sumsum tulang belakang kita akan bertemu. Sumsum tulang belakang kita itu tersusun dari 100 juta neuron. Lalu sumsum tulang belakang dilindungi oleh vertebra kolum. Sistem saraf berikutnya adalah sistem saraf tepi. Sesuai dengan namanya, sistem saraf tepi. Tepi kan artinya adalah ujung-ujung atau ekstremitas. Berarti jaringan saraf yang menyusun sistem saraf tepi itu tidak berkumpul di pusat tubuh yang seperti sistem saraf pusat, melainkan dia akan menyebar atau dia akan extended ke tepi-tepi atau ujung-ujung dari tubuh kita. Sistem saraf tepi adalah segala jaringan saraf yang letaknya itu di luar sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi tersusun dari beberapa komponen. Sebelum kita masuk mengenai nervus, kita harus tahu dulu anatomi dari neuron. Jadi, saya akan mengulang sedikit mengenai anatomi neuron. Oke, ini secara singkatnya ya. Pada neuron ini kan ada bagian yang kayak jaringan-jaringan yang keluar-keluar.
Ini kita sebut sebagai dendrit, dan tugasnya dendrit adalah untuk menerima stimulus yang nantinya akan merangsang neuron untuk mengirim sinyal. Lalu struktur yang menyambung dendrit yang memiliki inti sel itu adalah soma atau benda sel yang dari neuron. Lalu dari badan sel ini akan muncul struktur yang kayak butut panjang. Kita sebut ini sebagai akson. Dan di ujung akhir akson itu adalah akson terminal. Terminal artinya adalah akhir dari batas akhir dari akson. Tapi sekarang kita kembali lagi ke salah satu komponen penyusun sistem saraf peti, yaitu nervus. Nervus adalah struktur yang tersusun dari ratusan sampai ribuan akson. Seratusan sampai seribuan akson bersama dengan jaringan ikat dan jaringan pembuluh darah di dalam nervus. Ada ratusan sampai ribuan akson dan sekelilingnya kamu bisa lihat ada pembuluh darahnya. Yang warna merah adalah arteri dan yang warna biru adalah vena. Nervus ada dua macam, yaitu nervus cranialis dan spinalis. Dan dari namanya kalian bisa tebak, cranialis berarti berhubungan dengan otak. Seperti nervus cranialis itu berasal dari otak dan dia akan menyebar ke tepi-tepi tubuh kita. Lalu nervus spinalis. Spinalis atau tulang belakang berarti nervus spinalis berasal dari tulang belakang dan dia akan menyebar ke tepi-tepi tubuh kita. Nervus cranialis ada 12 pasang dan nervus spinalis ada 31 pasang. Lalu setiap nervus ini akan menginervasi atau dia akan berperan dalam lokasi-lokasi yang berbeda pada tubuh kita. Jadi itulah penjelasan dari sistem saraf pada manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.